Laporan pelaksana program pembelajaran mendalam. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan minat baca peserta didik, yang dipimpin oleh KASINI, SPD, SD. SD Negeri 058108 Padat Karya Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Judul: Gerakan Membaca Ceria, Gemar Ceria, melalui pendekatan ADIM, Assess, Design, Implement, Measure. Kata pengantar: puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya laporan on the job training, OJT, Kepala Sekolah dengan judul Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan minat baca peserta didik melalui pendekatan ADIM, Assess, Design, Implement, Measure, dapat terselesaikan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran langkah-langkah kepala sekolah dalam mengatasi rendahnya minat baca peserta didik dengan pendekatan sistematis. Semoga laporan ini bermanfaat bagi sekolah, guru, dan seluruh pihak yang peduli terhadap peningkatan literasi. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Tujuan penyusunan program. C. Hasil yang diharapkan. A. Latar belakang. Rendahnya minat baca peserta didik masih menjadi tantangan besar dalam dunia pendidikan. Saat ini, peserta didik cenderung lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan gawai dibandingkan membaca buku. Kondisi tersebut berdampak pada lemahnya kemampuan literasi, analisis, serta daya pikir kritis siswa. Sebagai kepala sekolah, diperlukan strategi yang terencana dan terukur untuk membangun budaya membaca yang kuat. Namun, berbagai kendala masih dijumpai di lapangan, antara lain: 1. Metode guru dalam menumbuhkan minat baca masih terbatas pada pemberian tugas membaca tanpa strategi yang menyenangkan. 2. Koleksi buku di perpustakaan belum sesuai dengan minat siswa, cenderung bersifat akademik dan kurang menghadirkan bacaan fiksi populer atau edukatif. 3. Budaya membaca belum terbentuk secara kuat, baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. 4. Fasilitas perpustakaan kurang menarik dan jarang dikunjungi oleh peserta didik. 5. Pengaruh gawai dan hiburan digital lebih dominan dibandingkan kegiatan membaca. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara kepala sekolah, guru, pustakawan, dan orang tua dalam mengembangkan program literasi yang menarik, relevan, dan berkelanjutan. B. Tujuan. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab rendahnya minat baca peserta didik di sekolah. 2. Merancang dan mengembangkan program literasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. 3. Mengimplementasikan strategi peningkatan minat baca di lingkungan sekolah secara sistematis. 4. Mengevaluasi efektivitas program literasi yang telah dilaksanakan untuk perbaikan berkelanjutan. C. Hasil yang diharapkan. 1. Bagi sekolah, meningkatkan mutu pembelajaran berbasis literasi. 2. Bagi sekolah, numerasi pada rapot mutu lebih bagus. 3. Bagi guru, meningkatkan kesadaran dalam membimbing budaya membaca. 4. Bagi siswa, menumbuhkan kebiasaan membaca. 5. Bagi orang tua, menjadi mitra dalam menumbuhkan minat baca anak. Bab 2. Dokumentasi kegiatan. Assess, asesmen awal. Desain, perancangan. Implement, pelaksanaan. Measure, pengukuran. A. Assess, asesmen awal. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis kondisi nyata di sekolah. Dari hasil observasi, diketahui bahwa minat baca siswa masih rendah karena keterbatasan bahan bacaan, kurangnya motivasi, dan dominasi penggunaan gawai. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam mendukung budaya membaca juga masih minim. Guru belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berbasis literasi secara menyenangkan dan kontekstual. B. Desain, perancangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dirancang strategi peningkatan literasi dengan langkah-langkah berikut. 1. Menerapkan program membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 2. Menyediakan pojok baca di setiap kelas dengan koleksi buku sesuai minat siswa.
3. Mengadakan lomba literasi antar kelas untuk menumbuhkan semangat kompetitif yang positif. 4. Melibatkan orang tua melalui jurnal membaca di rumah sebagai bentuk kolaborasi sekolah dan keluarga. 5. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru tentang strategi pembelajaran berbasis literasi dan penggunaan media kreatif. CIMLEMENT. Pelaksanaan. Pelaksanaan program dilakukan melalui 1. Sosialisasi program literasi kepada guru, siswa, dan orang tua. 2. Pelaksanaan membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai. 3. Guru melakukan pendampingan dalam kegiatan literasi. 4. Monitoring kegiatan melalui jurnal literasi. 5. Melaksanakan lomba literasi setiap bulan. DMEUSURE, pengukuran L tahap evaluasi dilakukan dengan berbagai metode untuk mengetahui efektivitas program literasi yang telah dilaksanakan, yaitu 1. Melakukan observasi terhadap keterlibatan siswa dalam kegiatan membaca. 2. Menilai jurnal membaca yang dikumpulkan oleh siswa sebagai bukti aktivitas literasi. 3. Melakukan refleksi guru mengenai perkembangan minat baca siswa. 4. Menyebarkan survei kepada siswa dan orang tua untuk mengetahui perubahan sikap terhadap kegiatan membaca. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan jumlah siswa yang gemar membaca, meningkatnya kesadaran guru dalam membimbing kegiatan literasi, serta keterlibatan orang tua yang semakin aktif dalam menumbuhkan budaya membaca di rumah. Program ini dinilai berhasil menumbuhkan semangat literasi di lingkungan sekolah. Kegiatan membaca, keterlibatan orang tua dan lingkungan L program Family Reading Day, membaca bersama orang tua. L mengadakan lomba literasi, resensi buku, mendongeng, menulis cerita pendek. L kolaborasi dengan komunitas literasi untuk donasi buku. 2. Pemanfaatan teknologi digital. L menggunakan aplikasi literasi digital, misalnya iPusnas, Let's Read. L membuat challenge membaca online dengan penghargaan L publikasi resensi siswa di mading, buletin, blog sekolah. Target perubahan, L frekuensi membaca meningkat minimal 3 kali per minggu. L durasi membaca rata-rata meningkat menjadi 15-20 menit per hari. L jumlah siswa yang antusias terhadap kegiatan literasi naik dari 40%-70%. Kemampuan pemahaman bacaan meningkat berdasarkan hasil T. Tiga. Ceng, perubahan, tindak lanjut. Strategi yang akan dilakukan. A. Penguatan program literasi sekolah. L menetapkan jadwal 15 menit membaca setiap hari sebelum pelajaran. L membuat pojok baca kelas dengan buku variatif. Guru memberi contoh nyata membaca bersama siswa. B. Pengembangan fasilitas. L menambah koleksi bacaan sesuai minat siswa, komik edukasi, cerita rakyat, novel remaja, ensiklopedia sederhana. L mendesain perpustakaan lebih nyaman, reading corner, dekorasi menarik. L memberikan reward bagi siswa yang aktif membaca dan membuat resensi. Strategi yang akan dilakukan. A. Penguatan program literasi sekolah. L menetapkan jadwal 15 menit membaca setiap hari sebelum pelajaran. L membuat pojok baca kelas dengan buku variatif. L guru memberi contoh nyata membaca bersama siswa. B. Pengembangan fasilitas. L menambah koleksi bacaan sesuai minat siswa, komik edukasi, cerita rakyat, novel remaja, ensiklopedia sederhana. L mendesain perpustakaan lebih nyaman, reading corner, dekorasi menarik. L memberikan reward bagi siswa yang aktif membaca dan membuat resensi. C. Keterlibatan orang tua dan lingkungan. L program Family Reading Day, membaca bersama orang tua. L mengadakan lomba literasi, resensi buku,
mendongeng, menulis cerita pendek. L. Kolaborasi dengan komunitas literasi untuk donasi buku. D. Pemanfaatan teknologi digital. L. Menggunakan aplikasi literasi digital, misalnya iPusnas, Let's Read. L. Membuat challenge membaca online dengan penghargaan. L. Publikasi resensi siswa di mading, buletin, blog sekolah. Target perubahan. L. Frekuensi membaca meningkat minimal 3 kali per minggu. L. Durasi membaca rata-rata meningkat menjadi 15-20 menit per hari. L. Jumlah siswa yang antusias terhadap kegiatan literasi naik dari 40% 70%. Kemampuan pemahaman bacaan meningkat berdasarkan hasil tes literasi. Bab 4 Penutup kesimpulan dan saran. Kesimpulan, rendahnya minat baca dapat diatasi melalui pendekatan sistematis ADIM. Program literasi sederhana seperti membaca 15 menit sebelum belajar efektif membentuk kebiasaan membaca. Dukungan guru, siswa, dan orang tua menjadi kunci utama keberhasilan. Saran, sebagai tindak lanjut, sekolah akan terus melakukan inovasi pembelajaran serta mengadakan program pelatihan berkelanjutan bagi guru. 1. Menambah koleksi buku yang menarik dan sesuai usia. 2. Menjalin kerja sama dengan perpustakaan daerah. 3. Melaksanakan program literasi secara konsisten. 4. Memberikan apresiasi bagi siswa yang aktif membaca. Terima kasih, semoga bermanfaat demi anak didik kita dan tetap semangat.